Cika benarkan pernah chat Fuji, akui masih berhubungan dengan Tarik Halilintar. Sebelum pacaran dengan Fuji, Tarik Halilintar dirumorkan menjalin hubungan dengan Chandrika Cika. Tapi Tarik mengaku hanya dekat dan tak pernah menjalin hubungan dengan artis TikTok itu. Berbeda dengan Tarik, Cika merasa sudah pacaran dengan adik Atta Halilintar tersebut. Ia bahkan merasa ditinggalkan begitu saja setelah Tarik mengenal Fuji. Saat ditanya wartawan soal kepastian hubungannya dengan Tarik, Cika mengaku sempat bertanya kepada Fuji soal hubungannya dengan Tarik. Hal itu dilakukan Cika karena merasa masih memiliki hubungan dengan YouTuber 23 tahun itu. Itu benar aku nanya, Fuji, karena itu posisinya aku masih sama dia, Tarik. Aku nanya itu, aku lupa deh kapan nanyanya, pokoknya pas setelah ada konten itu aku nanya. Ya namanya perempuan gitu, wajarlah nanya memastikan. Ya udah aku nanya aja itu sebenarnya tuh apa, buat mastiin aja bukan buat marah atau apa. Sebenarnya aku nanyanya baik-baik, kata Cika dalam video yang dibagikan kembali oleh akun IG @lambegosip. Cika menegaskan bahwa sampai saat ini hubungannya dengan Tarik baik-baik saja. Bahkan ia juga berteman baik dengan Fuji. Kita, Cika dan Tarik, masih temenan, baik-baik aja. Kecewa sih enggak, mungkin emang enggak jodoh atau enggak cocok. Hubunganku sama Fuji pun baik-baik aja, ungkapnya. Cika kembali menegaskan bahwa ia menanyakan hubungan Tarik dan Fuji hanya untuk mencari kepastian tanpa ada intensi kesal. Ia hanya ingin memastikan langsung dibanding tahu kabar tersebut dari berita. Waktu itu aku nanya karena aku masih berhubungan kan, nanya kayak bener atau enggak. Terus Fuji kaget kan aku nanya ada apa? Maksudnya daripada aku dengar berita, jadi aku mastiin langsung ke orangnya, ujarnya. 11 potret pabrik Ruben Onsu, super luas mampu produksi 500 ton per hari. Sukses bisnis kuliner dengan ayam geprek hingga bakso bensu, presenter Ruben Onsu kini merambah bisnis frozen food. Tak hanya sebagai brand ambassador, bisnisnya kali ini benar-benar diurus sendiri bersama sang adik, Jordi Onsu. Dia bahkan membuka pabrik baru untuk usaha frozen foodnya. Seperti apa potret pabrik Ruben Onsu? Ruben Onsu memang bukan pemain baru di dunia bisnis. Dia sudah memulai bisnisnya dengan kuliner seperti ayam geprek. Dia juga punya bisnis media yang dinamakan Media Onsu Perkasa, MOP dengan channel YouTube hingga portal berita. Kini suami Sarwendah menjajal peruntungan baru dengan membangun bisnis frozen food. Lewat feed Instagram, Ruben menunjukkan potret saat dirinya dan sang adik survei pabrik baru mereka yang sudah mulai beroperasi. Biar nggak penasaran, yuk intip deretan potret pabrik Ruben Onsu yang baru di bawah ini. 1. Super luas. Bagian luar pabrik Ruben Onsu dan Jordi Onsu terlihat begitu luas serta bersih. Pabrik itu yang kemudian dinamakan Bensu Nutrindo. Bahkan ada 3 bagian di daerah Jakarta yang terdiri tempat produksi, penyimpanan dan kantor cabang untuk distribusi. 2. Nuansa putih. Pabrik yang luas itu didominasi warna putih yang menjadikan pemandangan di sana begitu bersih. Apalagi untuk pabrik yang memproduksi makanan memang dibutuhkan lingkungan yang bersihkan. 3. Steril. Tak sembarangan orang bisa masuk ke pabrik pengolahan frozen food milik Ruben Onsu. Ketika akan masuk pabrik, wajah steril dan memakai pakaian khusus. 4. Pakai sarung tangan. Demi kebersihan makanan, Ruben dan Jordi harus pakai sarung tangan saat melakukan pengecekan. Tentunya semua karyawannya juga dijamin bersih karena pakai baju khusus dan juga sarung tangan. 5. Tempat produksi. Ini salah satu tempat produksi pengolahan daging yang nantinya jadi sosis frozen. Ruben memastikan kalau mereka menggunakan bahan berkualitas dan harga jualnya terjangkau di pasaran. 6. Cek produk. Dari penggilingan, begini hasil sosis yang nantinya akan dibekukan dan diperjualbelikan. 7. Bagian pengemasan. Tak hanya sosis, ada rolet juga yang jadi produk untuk frozen food bisnis baru Ruben Onsu dan Jordi Onsu. Semuanya dipastikan steril dan higienis. 8. Ribuan karyawan. Di pabrik ini,
Ruben Onsu mempekerjakan ribuan karyawan yang pastinya sudah melewati seleksi ketat. Jordi sempat membeberkan kalau mereka bekerja bukan pakai shifting harian melainkan mingguan sehingga dipastikan tak keluar masuk pabrik sembarangan. Di dalam pabrik juga disediakan mes untuk karyawan. 9. Kapasitas 500 ton per hari. Pabrik Ruben Onsu ini dalam sehari bisa menghasilkan 500 ton frozen food low. 10. Impian masa kecil. Dalam caption postingannya, Ruben masih tak menyangka kalau impian masa kecilnya bersama sang adik buat punya pabrik sendiri bisa tercapai sekarang. Tak pernah terfikir oleh kami sampai detik ini, kami tidak pernah berhenti bermimpi dan berusaha untuk mewujudkan semua mimpi itu, memiliki pabrik salah satu yang kami ucap dalam setiap doa dan usaha kami dan inilah. Bensu Nutrindo, tulis ayah 3 anak ini. 11. Buka lapangan kerjaan baru. Tak hanya mempekerjakan karyawan, lewat bisnis frozen foodnya, Ruben juga mempersilahkan siapa saja untuk jadi reseller. Semoga pabrik kami bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang banyak dan berkah untuk banyak orang yang bekerja di dalamnya. Amin, harapnya. Nah itu deretan potret pabrik Ruben Onsu yang baru untuk bisnis frozen food. Gimana menurut kamu? Profil Caitlin Halderman, artis campuran Belanda Minang yang serba bisa. Caitlin Halderman kembali mencoba peruntungan dengan ikut terlibat bermain di web series bertajuk Married with Senior. Series yang diangkat dari cerita di Wattpad berjudul sama karya Cinta Prita ini sudah menayangkan 3 episode pertamanya. Respon positif diberikan oleh penonton pada Caitlin Halderman yang beradu akting dengan Kevin Ardilova, Senina Cinnamon, Dava Wardana, dan Geraldi Krieghoff. Mereka senang karena aktingnya nampak natural. Caitlin memerankan tokoh utama bernama Mika yang dikenal sebagai siswa pembuat onar yang suka merombak seragam sekolahnya. Karena keonaran yang diperbuatnya ia selalu berurusan dengan angkasa, Kevin Ardilova, yang merupakan ketua OSIS. Siapa sangka keduanya terlibat pada hubungan yang tak terbayangkan sebelumnya. Sambil menunggu episode selanjutnya tayang, simak dulu profil Caitlin Halderman berikut ini. 1. Kehidupan pribadi. Caitlin Halderman adalah artis muda kelahiran Jakarta, tanggal 17 Juli tahun 2000. Gadis bernama lengkap Caitlin Thomas Halderman Caniago ini baru berusia 21 tahun. Ia merupakan keturunan Minangkabau, Belanda. Jadi tak heran kalau garis wajahnya bak bule. Ayahnya, Frank Halderman adalah pria Belanda, sementara ibunya Asmaini Aswat Caniago berdarah Minangkabau. Artis beragama Islam ini mempunyai seorang adik perempuan bernama Jade Helena Halderman Caniago. Ia sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris sejak kecil ketika bicara dengan sang ayah. 2. Pendidikan. Caitlin Halderman menyukai bermacam olahraga, bahkan semasa sekolah ia adalah atlet renang dan juga basket. Selepas lulus SMA, Caitlin Halderman melanjutkan pendidikan tingginya di sebuah universitas di Amerika Serikat. Caitlin mengambil jurusan ilmu komunikasi untuk pendidikan sarjananya. 3. Perjalanan karir. Karir Caitlin Halderman dimulai pada tahun 2016 silam lewat film layar lebar berjudul Ada Cinta di SMA. Saat itu Caitlin baru berusia 16 tahun, ia memerankan karakter bernama Alia. Di film debutnya ini, ia beradu akting dengan mantan personel CJR, Iqbal Ramadan, Aldi Maldini, dan Teuku Rizky Muhammad. Caitlin bahkan mengisi lagu tema untuk film tersebut yang ia bawakan bersama Iqbal Ramadan. Namanya semakin dikenal setelah dirinya memerankan sosok Starla dalam film pendek berjudul Surat Cinta untuk Starla, 2017. Dalam film ini ia beradu akting dengan Jeffrey Nicole, Salsabila Adriani, Meriam Bellina, Rianti Cartwright juga beberapa pemain lain. Sejak itu namanya kian bersinar dan menjadi artis muda yang diperhitungkan di kancah perfilman tanah air. 4. Bintangi web series. Married with Senior menjadi web series pertama yang dibintangi oleh Caitlin Halderman. Ia memerankan siswi bernama Mika yang suka bikin onar. Namun di balik tingkahnya yang suka membuat masalah, ia adalah siswi yang berotak encer.
Akting Caitlyn mendapat sambutan hangat dan positif dari penonton, apalagi ia juga sukses membangun chemistry dengan lawan mainnya di series tersebut. 5. Jadi model video klip. Tak hanya berakting dalam film layar lebar, Caitlyn Halderman melebarkan sayapnya menjadi model video klip. Beberapa musisi kondang tanah air memilihnya menjadi model untuk video klip dari lagu mereka. Seperti Last Child Duka, 2016, dan Menyerah, 2021, Virgoon Surat Cinta untuk Starla, 2017, dan Orang Yang Sama, 2021, Rizky Febian, Ragu, 2019, dan Budi Doremi, Mesin Waktu, 2021. 6. Karir menyanyi. Setelah membintangi cukup banyak video klip dari para musisi kenamaan tanah air, Caitlyn Halderman juga mencoba keberuntungannya debut sebagai penyanyi. Hingga saat ini, ia sudah memiliki 5 buah lagu termasuk lagu tema untuk film yang ia bintangi. Lagu Caitlyn Halderman adalah Sampaikan Sayangku untuk Dia feat Iqbal Ramadan, Cinta Salah feat Iqbal Ramadan, Destiny feat Thunder, You Were a Friend, 2020, dan Apa Ini Cinta, 2021. 7. Kisah Asmara. Caitlyn Halderman diketahui mempunyai kekasih yang sudah ia pacari selama 4 tahun. Kekasihnya bernama Karel Susanteo, keduanya dikabarkan berpacaran sejak tanggal 7 April tahun 2017 silam. Caitlyn dan Karel sempat harus menjalani hubungan jarak jauh atau LDR karena Karel Susanteo sempat tinggal di Amerika. Keduanya memiliki kesibukan masing-masing namun tetap saling mendukung. Walau sudah cukup lama pacaran, namun mereka sepertinya belum ingin membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Nah, itu tadi profil Caitlyn Halderman yang tampil apik di web series perdananya. Gimana, sudah nonton akting Caitlyn Halderman di Married with Senior belum?